Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua tetap sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang penokohan teks fiksi dan perbedaan kepribadian. Untuk lanjutnya, saksikan video berikut ya. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Aku bawa buku baru nih, baca bareng yuk. Tokoh protagonisnya yang mana? Protagonisnya di sini Melati, soalnya kan Melati tuh kayaknya dia tuh nunjukin kesannya baik hati, dia juga sabaran, dia ada dendaman hati. Nah, tapi kalau antagonisnya itu Mawar, soalnya Mawar tuh ditunjukin sebagai sosok yang pemarah, iri hati, dan dengki. Oh, seperti itu. Berarti tokoh di buku ini Mawar dan Melati, karena mereka yang menonjol di cerita buku ini. Sedangkan tetangganya tuh hanya figuran saja. Iya benar, mereka berdua tuh salah satu tokoh utama, walaupun sifat mereka berdua tuh bertolak belakang. Kalau Melati kan dia digambarkan sebagai gadis yang baik hati, sedangkan Mawar itu gadis yang tidak baik. Aku bosen nih. Kita baca buku lagi yuk. Ih, males banget, aku mau main HP aja deh. Yaudah deh, aku mau ambil buku yang lain dulu ya. Oh iya, kayaknya kuota aku ntar malam habis deh. Gimana kalau kita habis pakai nonton drama Korea aja? Gimana kalau kita nonton drama Hilmi? Soalnya banyak banget yang bilang tuh drama itu bagus. Drama itu bergenre apa? Hilmi itu soal cerita psikologis gitu. Ih, nggak seru deh kayaknya kalau psikologi. Gimana kalau Descent of the Sun aja? Soalnya ceritanya romantis, ada Sung Joong Ki juga yang ganteng. Cerita romantis tuh ngebosenin, ceritanya gitu-gitu aja. Lebih baik kita nonton soal yang kayak psikologis, kan lebih seru. Kayaknya bagusan romantis deh daripada psikologi gitu, membosankan. Lebih seru romantis. Ya udah, daripada kita ribut, bebas cerita aja. Yang menang dia yang berhak nentuin kita nonton apa. Oke. Kita makan keluar yuk. Mau makan di mana kira-kira? Aku pengen anu geprek sih. Ya paling makannya di geprek mulu, bosen makan di MCD aja yuk. MCD itu nggak sehat, soalnya kita 3 hari berturut-turut McD terus. Gak apa-apa, gak masalah kok. Besok kita makan yang sehat-sehatnya besok aja. Nggak baik kalau kita terlalu makan fast food sama instant food. Ya udah, kita sweet aja. Siapa yang menang dia yang bisa nentuin mau makan apa hari ini. Oke. Sudah dilihat kan video tersebut? Bisa kita lihat jika Umar dan Weni ternyata punya kesukaan dan kegemaran yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi keduanya untuk melakukan kegiatan yang ingin dilakukan. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu manfaat dari keberagaman individu? Keberagaman yang ada membuat setiap individu memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Hal ini sering disebut sebagai keberagaman karakteristik. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari keragaman karakteristik. Yang pertama, belajar bertoleransi. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya dapat menumbuhkan sikap bertoleransi antar teman. Harapannya, sikap toleransi ini bisa terus dijalankan dan akhirnya tumbuh sikap saling menghormati dan menghargai antar teman. Yang kedua, belajar menghargai perbedaan. Keragaman karakteristik di sekolah juga berarti menghargai perbedaan. Dalam hal ini, perbedaan bukan hanya dari sisi budaya, agama, dan suku saja, namun perbedaan sikap dan watak teman. Contohnya, mengajak teman yang memiliki sikap pemalu untuk bermain bersama. Yang ketiga, belajar budaya lain.
Manfaat lain dari keragaman karakteristik di sekolah ialah bisa mempelajari budaya lain. Antar teman bisa saling mempelajari budaya, bahasa, pakaian, adat, dan lain sebagainya. Contohnya, mempelajari bahasa daerah, mencari tahu pakaian adat dan rumah adatnya, menanyakan tentang tradisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, belajar bersosialisasi. Belajar bersosialisasi memang akan terus dijalani sewaktu di sekolah. Namun, ketika tiap individu dengan berbagai karakteristiknya saling berinteraksi, hal ini dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Contohnya, teman yang awalnya memiliki sikap pemalu menjadi lebih percaya diri ketika sering bersosialisasi, lebih percaya diri dengan bakat dan keunikan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Nah, apa kalian masih ingat soal tokoh cerita yang dibicarakan oleh Umara dan Weni di video sebelumnya? Tokoh dalam sebuah cerita fiksi menempati peran penting dalam membuat cerita menjadi menarik. Keberadaannya menjadikan cerita tersebut hidup. Secara umum, pengertian tokoh adalah individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Berdasarkan fungsi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Berdasarkan peranan, dibagi menjadi dua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca. Akan tetapi dalam istilah sastra, tokoh protagonis sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik, ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.